Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan berjudul menciptakan nilai kepuasan dan loyalitas pelanggan. Dan yang pertama itu dengan kata lain, nilai pelanggan berkaitan dengan proses membeli dan menerima yang dialami oleh pelanggan. Contohnya itu seperti saya ambil contohnya sebuah kaos. Ada kaos, ada kualitas kain, dan desain bisa kita gunakan untuk menggambarkan manfaat yang diperoleh oleh pelanggan. Apa sih alasannya? Alasannya itu karena itu mempengaruhi kepuasan pelanggan. Pelanggan yang rasional akan membandingkan manfaatnya dan biaya. Dan di sini juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama itu ada kualitas produk. Kualitas produk yang ditawarkan dapat mempengaruhi nilai yang dirasakan oleh pelanggan. Contohnya itu ada TV, lemari es, mobil, dan komputer. Apa sih alasannya? Membuat pelanggan merasa puas dengan produk atau jasa yang diberikan dan akan mempengaruhi pelanggan untuk membeli kembali produk tersebut. Dan di sini juga ada harga. Apa sih yang dimaksud dengan harga? Harga produk atau layanan juga memainkan peran penting dalam menentukan nilai pelanggan. Contohnya itu ada persiran merupakan barang mewah yang hanya bisa dibeli dan mempunyai sumber daya keuangan yang cukup. Apa sih alasannya? Harga produk Pertamina masih termasuk kompetitif dibandingkan perusahaan lain untuk produk dengan kualitas serta dan harga tersebut. Yang ketiga itu ada pertanyaan itu pengalaman pelanggan selama interaksi dengan perusahaan, termasuk pelayanan juga dapat memengaruhi nilai pelanggan. Apa sih yang contohnya itu ada? Menurut saya pelayanan di bank yang termasuk jenis pelayanan fasilitas dapat berubah satpam di depan pintu masuk. Yang ketiga ada faktor emosional. Aspek emosional seperti kepercayaan, kenyamanan dan pengalaman berharga juga dapat memengaruhi nilai pelanggan. Apa sih contohnya? Aksesibilitas. Contohnya itu ada aksesibilitas tunanetra maupun tahun dalam menggunakan komputer, yang mana adanya fitur atau alat yang
berupa lembaran mengubah teks. Apa sih alasannya? Menguntungkan semua pihak, terutama dalam jangka panjang. Yang kelima itu ada faktor Indonesia. Faktor Indonesia, aspek Indonesia seperti kepercayaan dan kenyamanan dan pengalaman berharga juga dapat mempengaruhi nilai pelanggan. Contohnya seperti berinteraksi dengan sesamanya dan berinteraksi dengan lingkungannya. Itu ada alasannya apa sih? Alasannya ada kurang tidur. Masalah ini dapat membuat seorang susah mengelola emosi. Yang terakhir itu ada reputasi. Apa sih yang dimaksud reputasi? Reputasi perusahaan dan merek juga dapat mempengaruhi nilai pelanggan. Di sini ada contohnya terlibat dalam manipulasi keuangan yang merugikan para pemegang saham dan karyawan. Apa sih alasannya? Yang pertama, meningkatkan kepercayaan merek. Yang kedua, karyawan yang lebih baik. Di sini juga ada cara menciptakan nilai pelanggan. Yang pertama itu ada memahami pelanggan, memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan untuk memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan tersebut sehingga meningkatkan kepuasan pelanggan. Yaitu contohnya saya belanja menggunakan dompet digital. Seperti halnya GoPay. Apa sih alasannya? Alasannya sangat penting untuk kesuksesan bisnis. Di sini yang kedua, menciptakan produk yang berkualitas. Menciptakan produk yang berkualitas dapat memberikan pengalaman berbelanja positif. Apa sih contohnya? Produk berkualitas tetapi harganya lebih terjangkau. Apa sih alasannya? Alasannya perusahaan akan mendapatkan predikat yang bagus di mata pelanggan. Yang ketiga, memudahkan proses pembelian dan menawarkan pengalaman berbelanja yang positif. Itu ada contohnya, pembelian harus dipastikan sudah menjadi member terlebih dahulu. Yang keempat, ada mengedukasi pelanggan. Mengedukasi pelanggan tentang produk atau layanan yang ditawarkan seperti melalui webinar, seminar, artikel, atau demokrasi produk. Contohnya itu ada misalnya dalam industri finansial di mana pelanggan merupakan investor. Yang terakhir ada menawarkan keuntungan di luar harga. Menawarkan keuntungan di luar harga seperti kemudahan penggunaan akses layanan pelanggan, konsultasi atau keuntungan lainnya. Contohnya sebuah perusahaan telepon seluler. Baik, di sini akan melanjutkan presentasi saya tersebut. Di sini ada manfaat terciptanya nilai pelanggan. Yang pertama itu ada meningkatkan kepuasan pelanggan dengan mengetahui kebutuhan dan preferensi pelanggan. Bisnis dapat
dapat memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan tersebut, sehingga meningkatkan kepuasan pelanggan. Itu contohnya itu kayak seperti memberi diskon kepada pelanggan, memberi kontak kepada pelanggan. Yang kedua, ada meningkatkan loyalitas pelanggan. Apa sih yang dimaksud meningkatkan loyalitas pelanggan? Pelanggan yang puas lebih loyal terhadap perusahaan dan cenderung membeli produk atau layanan dari perusahaan tersebut kembali. Itu contohnya itu ketika saya kenyamanan konsumen saat berbelanja membeli produk tanpa terikat oleh batas waktu atau lokasi pilihan lainnya, adalah memberikan layanan pengiriman tercepat atau gratis ongkir sesuai nominal pembelanjaan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, ada meningkatkan pendapatan. Meningkatkan pendapatan itu menciptakan nilai pelanggan, dapat membantu bisnis menetapkan harga yang lebih tinggi, membangun diferensiasi, menumbuhkan kesetiaan pelanggan, menumbuhkan pangsa pasar, dan membangun ekuitas pelanggan. Dan contohnya itu, misalnya saya membeli motor, tetapi setelah saya gajinya meningkat, saya membeli mobil. Yang terakhir itu menciptakan reputasi yang baik. Apa sih yang dimaksud menciptakan reputasi yang baik? Di sini ada pelanggan yang puas, yang akan cenderung merekomendasikan bisnis ke orang lain, sehingga meningkatkan reputasi perusahaan di masyarakat. Dan itu contohnya, misalnya saya menjalankan bisnis ke skincare, maka saya bisa meningkatkan nama baik brand tersebut melalui edukasi konsumen dengan membagikan informasi valid mengenai perawatan kulit. Baik, di sini ada kepuasan pelanggan. Apa sih yang dimaksud kepuasan pelanggan? Kepuasan pelanggan merupakan evaluasi pasar pasca pembelian terhadap alternatif pilihan yang menghasilkan hasil yang sama atau melebihi harapan pelanggan secara keseluruhan ditentukan oleh kesesuaian ekspektasi, yaitu perbandingan antara kinerja yang dirasakan dan ekspektasinya. Seperti contohnya itu ada seperti menuliskan kesan dan pesan, kritik dan saran dan tanggapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adam Wahyu Satrio dari kelas MN22D. Saya akan mempresentasikan materinya tentang menciptakan nilai kepuasan dan loyalitas pelanggan. Saya di sini akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhinya. 1. Kualitas produk. Mutu dari produk yang digunakan.
merupakan faktor penting yang memengaruhi kepuasan pelanggan. Produk berkualitas cenderung membuat pelanggan puas dan kembali membeli produk tersebut. Contohnya kualitas produk itu ada batik, makanan, sama khas wayang. Yang kedua, kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan yang responsif, ramah, dan efisien juga berperan penting dalam mempengaruhi kepuasan pelanggan. Contohnya seperti pelayanan yang mementingkan konsumen, pelayanan yang cepat, nyaman, dana elegan bagi pelanggan. Yang ketiga, ada harga. Penetapan harga yang sesuai dengan nilai produk dan layanan yang diberikan juga dapat memengaruhi kepuasan pelanggan. Contohnya, transaksi yang menggunakan sistem tawar-menawar adalah pembelian di pasar. Yang keempat, yaitu ada kemudahan akses mendapatkan barang. Kemudahan dalam mendapatkan produk atau layanan juga dapat memengaruhi kepuasan pelanggan. Contohnya seperti pengiriman barang. Semakin luas pengiriman barang dilakukan secara cash on delivery atau COD, atau jasa pengiriman barang seperti JNE dan Tiki. Dan di sini juga ada cara menciptakan kepuasan pelanggan. Yang pertama ada menjaga kualitas produk. Menjaga kualitas produk merupakan langkah penting dalam meningkatkan kepuasan pelanggan, yaitu contohnya seperti menentukan standar dari kualitas produk, investasi mesin, menerapkan quality management system, mengamati kompetitor, mengimplementasikan kualitas dalam budaya perusahaan. Terus yang kedua ada menerima pendapat pelanggan, menerima saran, kritik, dan keluhan dari pelanggan merupakan hal yang wajar dalam dunia bisnis. Usahakan untuk tetap berpikir terbuka dan menerima masukan dari pelanggan, yaitu contohnya terkait dengan kualitas produk atau layanan. Misalnya seorang pelanggan mungkin mengeluh bahwa produk yang mereka beli tidak berfungsi sebagaimana mestinya atau tidak sesuai dengan deskripsi yang diberikan. Terus yang ketiga ada memberikan pelayanan yang terbaik, yaitu contohnya RT, RW, Karang Taruna, kelurahan atau desa, BPD, PKK, atau posyandu. Terus yang keempat ada berada dekat dengan pelanggan. Berada dekat dengan pelanggan dan menerima saran serta keluhan dari mereka juga merupakan cara efektif untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, yaitu contohnya pelanggan setia akan memperoleh koin dari pembelian produk saya, misalnya dapat ditukarkan dengan suatu hadiah sehingga pelanggan akan senang. Saya di sini akan melanjutkan manfaat terciptanya kepuasan pelanggan. Yang pertama ada mendapatkan lebih banyak penjualan atau meningkatkan penjualan. Pelanggan yang puas dengan produk atau layanan yang memberikan akan membeli kembali produk yang disediakan oleh perusahaan atau bisnis tersebut. Hal ini dapat meningkatkan penjualan dan pendapatan perusahaan, yaitu contohnya cara meningkatkan penjualan adalah membuat konsumen mengingat merek ketika melihat kategori produk secara umum. Misalnya, jika kita mendengar kata mie instan, kita akan secara otomatis terbayang merek Indomie. Yang kedua, meningkatkan loyalitas pelanggan.
pelanggan yang puas dengan produk atau layanannya yang diberikan seringkali menjadi pelanggan setia dan merek rekomendasikan perusahaan tersebut kepada orang lain. Yaitu contohnya beri reward atau diskon, berikan customer. Yaitu yang ketiga ada meningkatkan posisi merek di pasar. Kepuasan pelanggan yang baik dapat memperkuat posisi merek di pasar dan memberikan kesan positif bagi perusahaan. Yaitu contohnya seperti salah satu strategi pemasaran yang penting untuk membedakan produk dari pesaingnya di pasar. Yang keempat, meningkatkan harmonisasi hubungan antara bisnis dengan pelanggan. Terciptanya kepuasan konsumen dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan hubungan yang harmonis antara hubungan perusahaan dengan konsumen, yaitu contohnya perbengkelan, kedai nasi, warteg, sama rukun tetangga. Di sini ada loyalitas pelanggan. Loyalitas merupakan kunci keberlangsungan bisnis yang ditunjukkan dengan loyalitas dan kepercayaan pelanggan untuk menjadi pelanggan bisnis yang diatur. Dengan kata lain, loyalitas pelanggan akan ditunjukkan dengan dengan membeli produk berulang kali, percaya diri dalam mendukung mereka dalam hubungan, dan tidak cepat beralih ke permainan bisnis serupa lainnya. Yaitu contohnya loyalitas pelanggan, diskon, cashback, poin, voucher, dan beli satu gratis satu. Alasannya mereka tidak akan sungkan memberi rekomendasi brand atau produk ke calon pelanggan. Di sini akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama ada kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan merupakan faktor utama yang mempengaruhi loyalitas pelanggan. Yaitu contohnya saya mengambil produk sepatu merek Nike, kepuasan pelanggan yang sangat baik. Namun banyak hal tentang toko yang dapat mempengaruhi keputusan pengunjung untuk membeli suatu produk. Yang kedua ada kualitas produk atau layanan. Kualitas produk atau layanan juga memainkan peran penting dalam membentuk komitmen pelanggan terhadap merek, toko, atau pemasok. Yaitu contohnya, jika konsumen merasa puas terhadap produk yang dijual, maka produsen sudah sukses menarik peminat dan perhatian. Yang ketiga ada kepercayaan. Kepercayaan pelanggan terhadap merek, toko, atau pemasok juga merupakan faktor yang mempengaruhi loyalitas pelanggan. Yaitu contohnya bisnis memberikan hadiah kepada pelanggan, memberikan diskon spesial, menggunakan sistem poin, membuka membership, dan menawarkan limit event. Yang keempat ada promosi. Faktor promosi juga dapat mempengaruhi loyalitas pelanggan karena promosi yang efektif dapat mempengaruhi perilaku pembelian pelanggan. Yaitu contohnya melakukan pembelian nyata setelah melalui proses keputusan pembelian, memakai fasilitas pembayaran produk misalnya dengan menggunakan kartu kredit atau debit. Yang kelima ada harga. Harga produk atau layanan juga dapat mempengaruhi loyalitas pelanggan. Karena harga yang bersaing atau sesuai dengan nilai yang dirasakan oleh pelanggan dapat meningkatkan loyalitas. Yaitu contohnya transaksi yang menggunakan sistem tawar-menawar adalah pembelian di pasar,